Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya ucapkan dulu terima kasih kepada dosen pengampu, Bu Ning Gustini MPD dan Bu Nenden MPD. Perkenalkan nama saya Syafa Malika Putri dengan NIM 123 2010 095 di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya dalam judul pengaruh peran ganda terhadap kinerja guru pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja guru perempuan dengan stres kerja sebagai variabel mediasi di Man Al-Aliyah Jatisari. Nah, di sini latar belakang penelitiannya yaitu dominasi dilihat dari dominasi guru perempuannya. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024 tahun 2005 itu sekitar 72% guru perempuan mendominasi, di mana jumlah guru saat itu adalah 3,91 juta guru, di mana sekitar 2,8-nya itu guru perempuan. Nah, di sini melihat gitu bahwa guru perempuan itu punya peran penting juga dalam dunia sangat penting malah dalam pendidikan gitu. Dalam dunia pendidikan. Terus juga ada tantangan peran gandanya. Guru perempuan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan pedagogik, tapi juga bertanggung jawab dari domestiknya, dari rumah tangganya juga gitu. Dimana sebagai anggota keluarga secara bersamaan di waktu yang bersamaan ini yang menjadi konflik dan menjadi tantangan juga gitu. Terus juga ada riset gap-nya, dimana saya melihat riset gap ini ada celah nih. Ternyata penelitian sebelumnya itu hanya melihat dari celah konflik peran gandanya terhadap kinerjanya langsung. Kalau saya mencoba dengan 3 variabel, di mana variabel mediasinya ini yaitu adalah stres kerja, memediasi dulu apakah langsung tidak langsung secara kinerja. Bisa jadi karena peran ganda ini mengalami stres secara psikologis dulu, baru terjadi penurunan antara kinerjanya. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Bagaimana pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja guru perempuannya dulu, terus juga bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja guru perempuan di Man Aliyah ini gitu. Terus juga ada peran mediasi stres kerja. Sejauh mana sih stres kerja ini memediasi pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja guru perempuan gitu. Terus manfaat penelitiannya, ternyata manfaat penelitian memberikan kontribusi teoritis secara MSDM-nya, melihat lagi untuk lebih memperhatikan lagi secara sumber daya manusianya, terus juga masukan praktisnya Man Aliyah juga kepala sekolahnya, mulai dari kepala sekolah atau instansinya juga memperhatikan gitu secara lingkup kerja yang kondusif untuk memperhatikan secara psikologisnya. Terus juga di sini ada variabel penelitian dan hipotesisnya, di mana dari variabel penelitian dan hipotesisnya, di mana konflik peran ganda X-nya itu saya memakai teori Greenhouse-Beatles pada tahun 1985. Itu ada indikatornya, pertama team basicnya, terus strength basicnya, terus behavior basicnya, di mana tadi itu bertabrakan nggak ini waktunya gitu, apakah manajemen waktunya baik atau tidak. Strength basicnya itu secara sering mengalami kelelahan atau tidak secara fisik. Terus juga behaviornya secara perilakunya bagaimana gitu, apakah perilaku yang di rumah akan kebawa di sekolahan, itu kan mempertanggungjawabkan profesionalitas gurunya juga. Terus juga stres kerja mediasinya, di mana memakai teori Robin Jets dan Mangkunegara di tahun 2015, di mana indikatornya itu ada gejala psikologis, psikologis dan juga dan perilaku gitu. Terus juga kinerja gurunya sebagai variabel Y-nya itu sama memakai teori Mangkunegara, di mana melihat dari ada indikatornya kualitas kerjanya, kuantitas kerjanya, terus juga tanggung jawabnya, kerjasamanya, dan sampai ke inisiatif kerja gurunya gitu. Terus di sini ada hipotesis penelitiannya, yaitu ada konflik peran ganda berpengaruh negatif atau signifikan dan signifikan secara langsung terhadap tentang kinerja guru perempuan. Terus juga yang keduanya, H2-nya itu konflik peran ganda berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja dan guru perempuan. H3-nya stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja guru perempuan. Di mana H4-nya juga kinerja stres kerja memediasi pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja guru perempuan secara signifikan. Terus kita lihat pendekatan dan metode penelitiannya. Di sini saya menggunakan pendekatan positif
positivisme dan juga asosiatif kausal dan juga analisis SPED dan juga uji Sobel. Di mana kenapa saya melalui pendekatan positivisme ini juga karena penelitian itu menggunakan data numerik atau angka yang terukur untuk menguji gitu dari teori yang sudah ada gitu. Tadi seperti teori Mangkunegara dan lain-lain itu secara objektif gitu. Terus juga metode asosiatif kausal ini tuh metode yang didesain bagaimana penelitian bertujuan untuk melihat sebab akibat gitu, hubungan dari sebab akibatnya gitu, mengkonfirmasi apakah ada pengaruh nyata dari variabel konflik peran ganda melalui stres kerja. Terus juga analisis PET ini tuh teknik statistik yang melihat gitu pola hubungan secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan uji Sobel ini tuh untuk menguji seberapa kuat gitu signifikan peran stres kerja terhadap variabel tersebut gitu. Nah, di sini penelitian menggunakan ISBN statistik dengan untuk keseluruhan tahapan analisis untuk memulai langkah-langkahnya itu secara deskriptif sampai ke uji hipotesis jalur. Di sini maka jalur regresi. Terus juga kenapa di sini subjek dan teknik pengumpulan datanya itu di sini populasinya sensus jenuh karena dikurang dari 100 gitu. Makanya teknik analisisnya itu sampling jenuh gitu. Di mana saya mendapatkan data ini dari web resminya dan juga saya mengkonfirmasi lagi kepada alumni apakah guru perempuan tersebut ada berapa jumlah. Ternyata terdapat 47 guru perempuan di Manaliyah Jatisari itu karena kurang dari 100 makanya menggunakan tadi analisis tersebut. Terus juga survei dan kuesioner ini menjadi utama gitu ya, primernya gitu ya, karena melihat gitu dari skala Likert-nya antara 1 sampai 5 gitu, apakah sedang, apa pengaruhnya antara tinggi, sedang, ataupun lemah gitu, atau rendah gitu. Terus juga observasi dan dokumentasinya itu sebagai pendukung, terus juga wawancara terstrukturnya sebagai pendukung juga. Kenapa wawancara harus ada wawancara? Karena untuk memperkuat gitu, gimana ini hanya wawancara secara struktur kepada kepala sekolahnya ataupun TU-nya gitu, melihat kinerja gurunya. Terus juga di sini ada analisis tahapan analisis datanya, yaitu statistik deskriptif, di mana kita melihat dulu min standarnya, nilai rata-ratanya di sini ya, untuk memetakan distribusi apakah kategorinya tinggi, sedang dari seluruh variabel atau rendah gitu. Itu juga uji asumsi klasiknya, di mana di sini kita uji normalitasnya dulu pakai Kolmogorov. Terus juga ada uji linearitas dan uji heterodoksitas sebagai prasyarat analisis tadi regresi gitu ya. Terus juga analisis jalurnya ada 2 persamaan regresi di mana kita melihat melihat Z-nya dulu, mediasinya ada rumusnya. Terus juga Y-nya melihat untuk menguji seberapa pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Terus juga uji Sobel dan koefisien R2 itu uji membuktikan signifikan mediasi Z atas pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini ada hasil penelitian terdahulu di mana originalitasnya saya mengambil 10, tapi yang saya masukkan ada 4. Di sini pertama dilihat dari dari penelitian Hidayat dan Rahmawati 2024 itu dia pengaruhnya positif signifikan terhadap konflik peran gurunya itu. Dan kalau misalnya dari saya itu bedanya itu karena berfokus pada spesifik kalau disebut yang sebelumnya itu hanya lingkupnya karyawan kali ini tuh di madrasah sekolah. Terus Rahmawati dan Utami 2024 membuktikan stres kerja itu memediasi pengaruh konflik peran ganda terhadap itu tuh menggunakan, kalau saya mau uji Sobel, kalau penelitian sebelumnya pakai SEM gitu, karena kurang dari itu dari Rahmawati Utami 2024 membuktikan bahwa kalau misalnya penelitian tersebut itu menggunakan SEM atau full mediation secara menyeluruh penggunaannya. Terus kalau saya uji Sobel karena dikurang dari 100. Terus juga Lestari Handoko itu terdapat konflik peran ganda secara profesionalnya. Terus juga perbedaan dari saya itu karena memiliki sama sensusnya gitu ya, teknik sensus. Terus juga kebaharuan dari penelitian ini itu mengintegrasi media stres kerja pada konteks
aliyah negeri gitu ya, madrasah aliyah negeri dengan kurikulum keagamaannya menggunakan sampling jenis seluruh 47 guru. Nah, di sini saya menggunakan Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah menyatakan, artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dimana ini adalah kunci dari keseimbangan dari peran guru gitu. Diharapkan gitu manusia itu mampu menyeimbangkan, dan juga sekolah itu mampu diharapkan untuk memberikan fokus lebihnya kepada MSDM-nya gitu, agar kualitas dari guru tersebut itu juga tidak melihat secara sebelah mata gitu, ataupun dikesampingkan, karena ini juga bagaimana berpengaruh kepada kinerja gurunya dan mencetak generasi berikutnya gitu. Sebelum saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.